Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rahimakumullah. Zikir merupakan sebuah aktivitas ibadah umat Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Di antara bacaan zikir yang dikenal atau kerap diucapkan adalah kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat zikir tersebut bisa dibaca lebih panjang. Bacaan yang lebih panjang adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya cukuplah bagi kami Allah menjadi penolong, Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Perlu diketahui, kalimat zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah gabungan dari kalimat zikir yang tertulis di dua ayat yang berbeda di dalam Al-Quran. Kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil terdapat di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 173. Sedangkan kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir tercantum dalam surah Al-Anfal ayat 40. Mungkin kita sering mendengar mengucapkan kalimat zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil. Namun tidak banyak dari kita yang mengetahui akan keutamaan dari zikir tersebut. Padahal jika kita mau mengkaji arti dari zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, syarat dengan makna dan keutamaan yang sangat dahsyat apabila kita mengamalkannya. Dengan mengucap kalimat zikir ini, artinya seorang hamba menyerahkan segala urusan, beban, dan seluruh masalah kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir tersebut merupakan zikir kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita bergantung dan memohon pertolongan maupun perlindungan dari segala macam hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka orang tersebut akan dicukupi kehidupannya serta mendapatkan tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti lainnya, segala urusannya dijamin oleh Allah, dari mulai dicukupi perihal hartanya, ilmunya, keamanannya, lahir dan batinnya, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 173, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan bahwasanya kalimat zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan umat Islam saat tengah dihadapkan dengan kesulitan berupa peperangan. Bunyi ayatnya adalah Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka.
Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 173. Sahabat beriman, rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, dalam hidup manusia seringkali merasakan suka maupun duka yang datang silih berganti. Meski kita semua juga tahu, manusia akan diuji dengan perasaan gelisah dan merasa ketakutan. Namun, ujian ini hanyalah sebagai tolak ukur tingkat keimanan seseorang kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, maka ujian tersebut hanyalah akan menambah tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagi orang yang kurang beriman, ujian tersebut mungkin ibarat petaka yang sedang menimpa. Na'udzubillahi min dzalik. Zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil cocok diamalkan sebagai penenteram hati ketika seseorang sedang sedih, galau, diliputi suka duka, dan cobaan silih berganti, serta ketika berhadapan dengan kesulitan dan ancaman agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saat ditimpa ujian atau cobaan yang sangat berat, serta ketika berhadapan dengan kesulitan dan ancaman, perbanyaklah untuk membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah, ujian dan cobaan seberat apapun dalam hidup, Allah akan berikan petunjuk untuk menemukan jalan keluarnya. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas pernah berkata bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara dan lapang maupun saat menghadapi cobaan ataupun fitnah. Kalimat zikir ini juga sebagai penegasan tauhid pada diri seorang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat untuk berserah diri. Untuk menunjukkan kedahsyatan bagi yang sering mengamalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ada beberapa kisah nyata yang mungkin kita bisa memetik hikmahnya dan bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup. Kisah pertama adalah dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api yang membara, malaikat Jibril datang kepada beliau dan menawarkan bantuan. Malaikat Jibril berkata, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan apapun pertolongan darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selepas itu, Nabi Ibrahim terus melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan menyerahkan sepenuh jiwa raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat keyakinannya kepada Allah, Allah berkehendak menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan mengubah sifat api yang panas menjadi dingin. Kejadian ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin, dan jadilah kamu penyelamat bagi Ibrahim." Dan saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka beliau pun tidak terbakar dan sama sekali tidak mendapatkan bahaya apapun. Bahkan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim hanyalah rasa dingin, namun dingin yang tidak menyakitkan. Setelah beberapa hari, akhirnya kobaran api yang besar itu padam. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing pembakaran
dalam keadaan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Sehingga kejadian tersebut membuat keheranan dari banyak orang yang menyaksikannya. Kisah kedua, keajaiban dari kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil pernah dialami oleh seorang pedagang di zaman Rasulullah SAW yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Si pedagang menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu si mukmin berkata, "Jika itu jadi jaminanmu, maka aku percaya." Lalu bersepakatlah keduanya perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo pelunasan, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Namun, sesampainya di seberang lautan, tidak ada satupun perahu yang dapat membawa si pedagang ke tempat tujuan. Karena khawatir akan lewat jatuh tempo dari kesepakatan telah dibuat dengan si mukmin, lalu si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Kemudian dimasukkan sejumlah uang beserta sebuah surat ke dalam kayu tersebut. Keesokan harinya, si pedagang akhirnya dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain. Kemudian ia datang menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Pada saat aku membelahnya, aku melihat ada uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bukti kedahsyatan yang ketiga adalah, mungkin kita masih ingat tentang cerita dari seorang TKW Indonesia yang bekerja di Hong Kong, yang diduga membunuh bayi majikannya di tahun 2007 silam. TKW tersebut mengaku sangat lelah karena setelah kerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup oleh majikannya. Saat menggendong bayi, tiba-tiba bayi dalam gendongannya terjatuh. Namun sayang, saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, bayi tersebut meninggal dunia. Lalu TKW tersebut ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara dengan dakwaan pembunuhan, sambil menunggu proses pengadilan. Dalam sidang di pengadilan yang berlangsung beberapa kali dengan didampingi pembela dan KJRI, TKW tersebut dituntut hukuman penjara selama 7 tahun. Pada malamnya, menjelang persidangan esok hari, perempuan berusia kurang lebih 20 tahun dan baru masuk Islam tersebut pamit untuk menjalani hukuman dan tetap meminta doa dari rekan juga kerabatnya agar ia diberikan keselamatan dan kekuatan. Karena baru saja masuk Islam dan belum begitu lancar membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang pernah ia dapat dari seorang syekh, lalu sepanjang malam ia lantunkan zikir tersebut sambil menangis. Esok harinya sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang putusan terakhir, ia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat dalam waktu 48 jam ia harus meninggalkan Hong Kong. Pengacara yang mendampingi wanita tersebut terheran-heran karena hampir tidak masuk akal, sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dengan keputusan sang hakim. Demikianlah 3 bukti kisah kedahsyatan dari kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah nyata tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mulailah untuk memperbanyak
melantunkan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil kapanpun dan dimanapun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.